Pae macul macul nanon impol. Pae macul macul nanon impol. Pae macul macul nanon impol. Pae macul macul nanon. Amor para eso, pae tukang manggoli pacul karo poroe. Nandor saendoe, koyo banadelo kacabrol karo kimpole. Wah, penak rasane, budal para esok mulai yosak geleme. Enak yo. Salam Telus Gobos, kembali lagi di channel Aquascape Salatiga di segmen jurus tandur petunjuk urusan tanaman dan sayuran Aquascape. Oke, sebelum lanjut jangan lupa tekan like, komen, dan subscribe. Di episode jurus tandur kali ini kita akan membahas tanaman Anubias Nana Pinto. Anubias Nana Pinto adalah tanaman, kalau aslinya ini tanaman silangan ya dari Anubias Nana yang diseleksi dengan kelebihan dia itu punya corak variegata, corak yang bercak-bercak putih pada daunnya. Jadi kalau aslinya dari Afrika, cuman dikembangbiakkan dan dengan rekayasa yang sedemikian rupa hingga menjadi tanaman seperti yang kita kenal saat ini. Terus kalau dia tipe tanaman rhizome, tanaman menempel yang hidup di bebatuan atau di kayu. Untuk penempatan dalam tank dia ditempelkan ke media-media hardscape seperti batu, kayu, walaupun ditanam langsung ke substrat juga bisa. Terus untuk kebutuhan CO2 dia kebutuhannya sedang ya, medium. Pencahayaan juga medium, cuman untuk memunculkan warna yang lebih indah biasanya pada sering pakai lampu cenderung medium ke high. Untuk kecepatan pertumbuhan tanaman Anubias Pinto ini dia lambat ya kalau dibanding tanaman-tanaman lain. Paling satu daun itu butuh waktu yang lumayan lama. Media tanam yang digunakan kalau nanam Pinto ini biasanya kalau dari teman-teman penghobi itu ada dua versi. Kalau versi untuk settingan itu cantik kalau di batu atau di kayu, cuman kalau ngejar ke pertumbuhan untuk budidaya biasanya itu pakai soil dan CO2 ditaruh di pot apa langsung di dasar akuarium, dikasih bubuk dasar sama soil, atau ada yang pakai kayak tepak itu biar nanti penggantian medianya juga lebih mudah dalam jangka waktu tertentu. Itu kalau budidaya biasanya lebih cepat kalau dia dikasih substrat, soil sama bubuk dasar. Dengan penggantian substrat yang berkala itu nanti pertumbuhannya jauh lebih cepat daripada kalau ditempel di batu sama di kayu. Cuman kalau untuk settingan, untuk layout itu ya menyesuaikan layoutnya. Untuk penyakit yang biasa menyerang ke Anubias Pinto ini biasanya itu kena black rust. Ini penyakit yang cukup menjadi momok untuk para para scaper itu. Cuman itu juga masih dalam perdebatan ya, ada yang bilang itu bakteri, ada yang bilang dari versi lain, ada yang bilang itu virus, ada juga yang bilang kalau itu jamur. Untuk mengatasinya ini ya kayaknya ya belum ditemukan cara yang pasti, cuman kita bisa mencegah. Untuk mencegahnya, kalau kita beli Anubias yang baru jangan lupa dikarantina dulu, walaupun
itu kelihatannya sehat tapi tetap dibiasakan karantina. Takutnya kalau itu anubias yang kita beli itu dia bawa penyakit black rust terus menular ke anubias kita yang lain, itu bisa satu tank habis semua. Terus untuk jaga-jaga kita bisa kasih kalau banyak ada, kalau caranya macam-macam sih, ada yang direndam dulu pakai betadine juga ada, cuman kalau saya biasanya itu beli aja itu bakterisida, virusida sama fungisida, itu udah ada sih yang satu obat udah mengandung bakterisida, virusida sama fungisida, itu dicelupkan 5 menit lah, tidak usah lama-lama soalnya itu kan juga aplikasinya kalau kena tanaman, kalau terlalu lama juga nanti kurang bagus juga. Itu kalau udah dirasa udah cukup, nanti baru dibilas pakai air yang bersih untuk jaga-jaga. Memang tidak bisa kalau bener-bener ngilangi, cuman lumayan mencegah lah juga. Kalau udah terlanjur kena juga biasanya diperlakukan itu sama yang udah terjangkit penyakit itu kan nanti kelihatan. Biasanya kalau tidak sering dikontrol itu tahu-tahu biasanya meritili. Meritilinya bagus di sana. Lepas. What the fuck? Patah-patah. Aku lali toh jadian. Tambahin anu. Itu sering-sering aja dicek biasanya kalau udah rimbun itu bahaya itu. Nah, di sini juga ada. Inginku berpaling padamu yang meracuni. Ya, kalau tidak dicek, kalau tahu-tahu ada daunnya yang lepas mengambang itu, lah itu udah tanda-tanda kalau udah terjangkit black rust. Kalau udah terlanjur itu agak susah, bongkar terus diobati satu-satu, dipisah yang sakit dengan dijadikan satu, karantina isolasi mandiri 14 hari. Jangan lupa itu kalau mau nanam pinto itu harus patuhi protokol kesehatan. Untuk tema yang cocok dan menggunakan anubias pinto ini biasanya tema-tema apa jenenge? Natural pot. Natural style, kalau enggak pot style, karena banyak yang nanam pinto ini pakai pot style. Itu banyak sih kalau kalau jenis layout yang cocok pakai ini, dia memberikan aksen warna-warna putih yang cantik dan kemewahan yang mempesona, juga cuan.